Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ahadisus Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana. Yang pertama yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran fonologi. Pertama, pengertian perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Perencanaan dalam arti yang sederhana dapat dijelaskan sebagai suatu proses mempersiapkan hal-hal yang akan dikerjakan pada waktu yang akan datang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Menurut Kass dan Rosenwitz, menjelaskan perencanaan adalah proses memutuskan di depan apa yang akan dilakukan dan bagaimana perencanaan meliputi keseluruhan misi, identifikasi, hasil-hasil, kunci, dan penerapan tujuan tertentu. Di samping pengembangan kebijaksanaan, program, dan prosedur untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua yaitu pengertian pelaksanaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan untuk melaksanakan suatu rancangan atau keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasinya biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Jadi, secara sederhana, pelaksanaan bisa diartikan sebagai penerapan. Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan. Siapa yang melaksanakan, di mana tempat pelaksanaan, mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan. Suatu proses rangkaian kegiatan tindakan lanjut setelah program atau kebijakan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan sebuah keputusan. Yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran. Evaluasi menurut Kumani merupakan penilaian terhadap data yang dikumpulkan melalui kegiatan assessment. Sementara itu menurut Kalogesi, evaluasi adalah suatu keputusan tentang nilai berdasarkan hasil pengukuran. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu proses dalam pengambilan keputusan dan memberi nilai terhadap kualitas sesuatu atau menilai sesuatu berdasarkan hasil dari sebuah penelitian atau penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran fonologi. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan satuan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 2 Purwosekar kelas 1 semester 1 dengan tema diriku atau aku dan teman baruku. Nah, yang pertama kompetensi intinya atau KI. Yang pertama menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Dan yang kedua memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Dan yang ketiga memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya. Nah, yang keempat menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak. Dan yang kedua, tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, kompetensi dasarnya yang pertama yaitu
menguraikan lambang bunyi vokal dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Dan indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama menyanyikan lagu ABC, dan yang kedua memasangkan kartu nama teman sesuai orangnya. Nah, kompetensi dasar yang kedua yaitu melafalkan bunyi vokal dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu mencari dan menyebutkan huruf vokal A, I, U, E, O yang hilang dari nama temannya. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, dengan mendengarkan contoh dari guru, siswa dapat menyanyikan lagu ABC dengan benar. Setelah bernyanyi dan berlatih, siswa dapat memasangkan kartu nama teman sesuai orangnya dengan tepat. Dan yang ketiga, dengan permainan kartu huruf, siswa dapat mencari dan menyebutkan huruf vokal A, I, U, E, O yang hilang dari temannya. Nah, bahan kajiannya yaitu mengenal huruf-huruf vokal A, I, U, E, O. Materi pembelajarannya yaitu huruf vokal A, I, U, E, O. Huruf vokal dari Siti adalah I, adalah huruf I. Model pembelajarannya yang dipakai yaitu dengan model pendekatan dan pendekatan kontekstual taking learning, dan metode yang dipakai yaitu ceramah, tanya jawab, pengamatan, dan pemberian tugas. Media, alat, dan bahan yaitu medianya yaitu video lagu anak Indonesia ABCD, kartu huruf dari A sampai Z minimal sebanyak 3 set atau disesuaikan dengan jumlah kelompok yang dibentuk dan bisa dikalungkan di leher. Dan sumber belajarnya yaitu ada 3 sumber belajar, yaitu buku siswa kelas 1 SD, buku guru kelas 1 SD, dan ada juga di YouTube video lagu anak Indonesia. Nah, yang ini langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran tentang pendahuluannya. Yang pertama, pendahuluan. Sebelum memulai pelajaran, peserta didik dan guru berdoa bersama, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu guru memberi salam kepada peserta didik saat akan memulai pelajaran. Setelah kegiatan pengulangan, lalu guru memulai pembelajaran. Nah, setelah pendahuluan, kita masuk ke inti. Yang pertama, pada awal pelajaran, guru menyampaikan kepada siswa mereka akan belajar mengenal huruf. Jadi, guru itu harus menyampaikan dulu apa yang akan dipelajari. Dan selanjutnya, agar dapat mengenal huruf dengan baik, guru itu harus menulis huruf A sampai Z pada selembar karton yang berukuran besar. Dan selanjutnya, siswa diajak untuk bernyanyi lagu ABCD sampai guru menunjukkan huruf yang dimaksud pada lembar kertas. Nah, kemudian siswa dapat memperhatikan buku siswa halaman 13. Setelah selesai berlatih, siswa diminta untuk membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok mendapatkan kartu nama sesuai dengan nama-nama siswa yang bergabung di kelompok tersebut. Setiap anggota kelompok bekerja sama untuk memasang kartu nama pada masing-masing siswa di kelompok tersebut dengan tepat. Dan setiap siswa memperhatikan huruf-huruf A, I, U, E, O yang menyusun nama mereka. Meminta setiap kelompok berdiri secara bergiliran sambil memegang kartu nama masing-masing agar siswa di kelompok lain dapat memperhatikan huruf-huruf A, I, U, E, O yang menyusun nama semua siswa di kelas.
Nah, beberapa siswa atau anggota kelompok tersebut berdiri berjajar. Mereka mengalungkan huruf sesuai nama yang akan ditebak. Kemudian kelompok yang bertugas untuk menebak huruf mencari huruf A, I, U, E, O dan kartu huruf A, I, U, E, O yang telah dibagikan dan menyebutkan huruf A, I, U, E, O yang hilang dengan suara keras. Setelah itu kartu huruf yang tadi disebutkan dikalungkan ke leher teman yang sedang berdiri berjajar agar menjadi nama siswa yang lengkap. Nah, setelah bermain kartu huruf, siswa kembali ke tempat duduk masing-masing. Sebelum melanjutkan kegiatan berikutnya, guru memancing siswa dengan pertanyaan berapa kelompok yang tadi bermain tebak huruf. Masing-masing kelompok terdiri dari berapa orang. Siswa yang menjawab dengan jawaban yang beragam. Ada juga siswa yang diam. Dan yang terakhir ini adalah penilaian. Ada 2 kriteria penilaian. Yang pertama penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Penilaian pengetahuan yaitu tekniknya itu secara tertulis dengan bentuk instrumen buku siswa halaman 14. Dengan jika penilaian keterampilan dengan kriteria ada 2. Yang pertama kemampuan mengenal huruf dan yang kedua kemampuan menjalankan peraturan pada permainan. Nah, di penilaian keterampilan ini itu ada poin-poinnya. Nah, dengan poin 1 itu siswa itu dapat dinilai perlu pendampingan. Nah, jika siswa itu mendapatkan nilai 2 itu sudah dirasa cukup. Dan jika siswa itu mendapatkan nilai 3 itu dirasa baik. Dan jika siswa itu mendapatkan nomor 4, nilai 4, siswa itu dinyatakan baik sekali. Baik, selanjutnya saya mau menjelaskan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran morfologi. Dan saya mau menjelaskan tentang mau mereview RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran dari Sekolah Dasar Negeri 2 Purwosekar dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 semester 2. Yang pertama, standar kompetensinya yaitu mendengarkan, memahami cerita tentang suatu peristiwa dan cerita pendek anak yang disampaikan secara lisan. Kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi unsur cerita, tokoh, tema, latar, dan amanat. Indikatornya yaitu mampu menyebutkan nama dan watak tokoh dari cerita yang didengar, mampu menentukan latar, waktu, tempat, dan suasana cerita, terus mampu menentukan kalimat yang menunjukkan latar, waktu, tempat, dan suasana cerita. Dan yang terakhir mampu menentukan makna imbuhan tokoh, tema, latar, dan amanat. Indikatornya yaitu mampu menyebutkan nama dan watak tokoh dari cerita yang didengar, mampu menentukan latar, waktu, tempat, dan suasana cerita, terus mampu menentukan kalimat yang menunjukkan latar, waktu, tempat, dan suasana cerita. Dan yang terakhir mampu menentukan makna imbuhan Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mengidentifikasi unsur cerita. Dan materi pembelajarannya yaitu unsur cerita, tokoh, dan latar. Dan kedua, imbuhan Dan yang ketiga, metode pembelajarannya yaitu tanya jawab, diskusi. Dan selanjutnya metode pembelajarannya yaitu dengan tanya jawab bervariasi, dengan diskusi, dan dengan penugasan.
Nah, langkah-langkah kegiatan pembelajarannya yaitu pertemuan pertama atau kegiatan awalnya itu yang pertama, siswa dan guru melakukan tanya jawab sebuah drama. Siswa menceritakan judul, nama tokoh, dan watak tokoh suatu drama atau sinetron yang pernah dilihat atau didengarkan. Dan yang B, kegiatan intinya yang pertama yaitu siswa melakukan tanya jawab tentang sifat-sifat tokoh cerita. Yang kedua, siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang latar cerita, waktu, tempat, dan suasananya. Dan yang ketiga, siswa mendengarkan cerita si Ucok. Dan yang keempat, siswa mencatat nama dan watak tokoh cerita si Ucok dengan mengisi kolom-kolom. Yang kelima, siswa menuliskan kalimat yang menunjukkan waktu dan tempat terjadinya cerita. Dan yang C, kegiatan akhirnya yaitu siswa membuat rangkuman tentang sifat-sifat tokoh dan latar cerita, waktu, tempat, dan suasana, serta penjelasannya. Dan di pertemuan keduanya, kegiatan awalnya yaitu siswa menceritakan kembali cerita si Ucok. Yang kedua, siswa memperhatikan kalimat yang ditulis di papan tulis. Dan yang B, kegiatan intinya yaitu siswa membaca kalimat-kalimat yang disediakan. Siswa menentukan kalimat yang menggunakan kata berimbuhan ter, dan siswa membuat kalimat dengan kata terimbuhan ter yang berarti tak sengaja, paling. Kegiatan akhirnya yaitu evaluasi. Dan berikutnya sumber belajarnya yaitu cerita dan buku bahasa Indonesia kelas 1. Penilaiannya dengan teknik tertulis, bentuk instrumennya ulangan harian, instrumennya dengarkan cerita si Ucok yang dibacakan temanmu. Nah, lalu ada tempat penilaiannya sendiri. Yang ketiga yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran sintaksis dan wacana. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sintaksis. Sintaksis atau tata kalimat adalah kalimat yang di dalamnya terdapat frasa klausa. Dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kali ini saya ambil contoh dari SDN 2 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 semester 2 yang di dalamnya standar kompetensi yaitu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam bentuk karangan, pengumuman, dan pantun anak. Yang kedua, kompetensi dasar. Kompetensi dasar di dalamnya menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan memperhatikan penggunaan ejaan huruf besar, tanda titik, tanda koma, dan tanda-tanda baca lainnya. Yang ketiga yaitu indikator. Di dalamnya terdapat menjelaskan pengertian dari kalimat, menyebutkan unsur-unsur pola kalimat, menjelaskan pengertian kalimat tunggal dan majemuk, membedakan kalimat tunggal dan majemuk, menyusun kalimat majemuk dengan memperhatikan unsur-unsur pola kalimat. Yang kelima, materi pembelajaran atau tujuan materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu melalui penjelasan singkat oleh guru, siswa dapat menjelaskan kembali pengertian dari sebuah kalimat. Yang kedua, dengan cara memberikan contoh. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kalimat tunggal maupun majemuk. Yang keempat, siswa dapat membedakan kalimat tunggal dan majemuk. Yang kelima yaitu materi pembelajaran, yaitu menggunakan kalimat majemuk setara. Yang ke-7, metode pembelajaran, menggunakan metode ceramah, penugasan, tanya jawab, dan demonstrasi.
Langkah-langkah pembelajarannya yaitu awalan dengan membuka salam, memberikan apresiasi kepada seluruh siswa, kemudian mencakup materi, yaitu menyebutkan pengertian kalimat, menyebutkan unsur-unsur inti kalimat SPOK, menjelaskan kalimat tunggal dan majemuk setara, dan menyusun kalimat majemuk. Inti dari langkah pembelajaran ini yaitu menuliskan materi pokok yang akan dibahas, yaitu kalimat majemuk setara. Yang terakhir atau penutup yaitu merumuskan kesimpulan dan tanya jawab. Yang selanjutnya itu langkah-langkah media, langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya itu media dan sumber pembelajaran, yaitu melalui buku paket Bahasa Indonesia kelas 5, bahan ajar LKS atau modul Bahasa Indonesia kelas kelas 4. 3. Berbagai sumber artikel mengenai kalimat dan kalimat majemuk setara. Yang selanjutnya yaitu wacana, yang di dalamnya terdapat kompetensi inti, yaitu ada KI 1, 2, 3, dan 4, yang di dalamnya menjelaskan tentang inti-inti dari materi pokok pembahasan, yaitu tentang yang KI 1 yaitu menerima, menjelaskan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, serta cinta tanah air. KI 3 yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar. KI 4 menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Yang selanjutnya yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar di sini mencakup materi-materi yang akan diajarkan kepada siswa, yaitu menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, atau ekspresi. Yang ketiga 3.12 yaitu mengidentifikasi kata istilah perubahan wujud dengan tepat. KI 1.3 memahami informasi terkait bahan bentuk. KI 4.1 menyajikan hasil informasi tentang konsep. KI 4.2 melakukan penelitian terhadap perubahan wujud benda. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah dengan membaca teks wacana tentang perubahan wujud benda mencair, siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait perubahan wujud benda dari air dengan tepat. 2. Melalui teks wacana tentang perubahan wujud benda mencair, siswa dapat mengidentifikasi kata istilah perubahan wujud dengan cara baik dan benar. Yang ketiga, dengan berdiskusi, siswa dapat menyusun informasi terkait perubahan wujud benda dengan tepat. Yang keempat, dengan kegiatan mengamati, siswa dapat menyimpulkan perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keempat yaitu materi pembelajaran, yaitu menggunakan materi membaca wacana, melakukan percobaan tentang perubahan wujud cair, dan menyelesaikan soal latihan. Yang kelima yaitu karakter yang dihadapkan, yaitu karakter religius, jujur, disiplin, saling menghargai, serta percaya diri. Model pembelajarannya yaitu menggunakan blended learning atau TPEC. Metodenya diskusi, tanya jawab, observasi, serta penugasan. Langkah-langkah pembelajaran, pendahuluan atau persiapan orientasi, yaitu karena ini saya ambil dari RPS daring. Guru melakukan pembukaan dengan salam melalui WA. Ini menggunakan pembelajaran berbasis WA. Guru meminta siswa berdoa untuk memulai pembelajaran WA. Guru mengecek kehadiran siswa melalui WA. Guru menyampaikan motivasi mengenai tujuan dan manfaat.
Guru meminta siswa mendengarkan lagu wajib Garuda Pancasila melalui media online, televisi, radio, dan sebagainya. Apresiasi, guru mengapresiasi siswa terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Motivasi, guru memberikan motivasi atau kegiatan ice breaking berupa tepuk semangat yang biasa dilakukan di dalam kelas lain walaupun melalui online. Yang selanjutnya itu media pembelajaran, yaitu menggunakan sumber belajar, buku pedoman guru tema benda di sekitar kelas 3, buku tematik terpadu kurikulum 2013 atau kelas, buku siswa, tema benda di sekitar kelas 3, buku tematik kurtilas orang tua di rumah, benda-benda yang ada di dapur. Penilaian yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap sosial individu, dan sikap spiritual. Jenisnya yaitu pengetahuan menggunakan jenis tes, keterampilan menggunakan non-tes, sikap menggunakan non-tes, sikap sosial menggunakan non-tes, sikap spiritual menggunakan non-tes. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.